Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas keamanan sistem informasi saya mengenai penerapan teknologi keamanan pada aplikasi Link Aja. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Bapak Agus Prihanto STMkom yang telah berkenan mendampingi kita semua selama 1 semester ke depan. Baik, langsung saja. Saya Arisma Novianti dengan NIM 1905-12-14-003 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Nah, kita lanjut mengenai penerapan teknologi keamanan pada aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keamanan sistem informasi. Dikutip dari laman buleleng.kap.co.id, keamanan sistem informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki seseorang maupun kelompok. Keamanan sistem informasi atau KSI ini merupakan faktor yang sangat penting keberadaannya dalam pengoperasian sistem informasi. Banyak ancaman-ancaman yang terjadi pada sistem informasi yang akan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, untuk mencegah ancaman-ancaman terhadap sistem informasi, kita memerlukan keamanan agar dapat mendeteksi atau memberikan atau membenarkan dari sebagian sistem informasi yang rusak tadi. Oke, terkait sistem informasi nih, apa sih sebenarnya ancaman sistem informasi itu? Nah, di sini ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Nah, ancaman tersendiri dibedakan atau dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ancaman aktif. Nah, ancaman aktif ini merupakan suatu kejahatan yang memang terjadi. Yang pertama, kejahatan pada komputer yang memang terjadi pada komputer, dan suatu kecurangan berupa mungkin bisa saja pencurian data. Nah, lalu nih yang kedua ada ancaman pasif. Ancaman pasif ini mencakup kegagalan sistem itu sendiri, baik ketika kita bertransaksi mungkin namun amat susah karena di latar belakangnya belum mengupdate atau mengupgrade aplikasi tersebut, terus sehingga aplikasi yang dipakai masih menggunakan versi lama, jadi terkendala akan masih menggunakan versi lama tersebut, atau kesalahan manusia dalam memproses sistem nih. Contohnya aja, bisa saja pihak manusia lupa akan email atau password, atau lupa dengan PIN yang digunakan dalam aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga, atau karena adanya bencana alam yang terjadi mengakibatkan suatu gangguan. Contohnya saja seperti hujan deras atau hujan angin yang sangat lebat, sehingga mengakibatkan terkendalanya aplikasi tersebut ketika ingin dipakai. Oke, dari beberapa ancaman aktif serta pasif tadi, semua hal itu menggunakan keseimbangan sistem informasi nih. Keseimbangan sistem informasi tersebut, semua itu bisa mengganggu keseimbangan sistem informasi. Kita lanjut membahas mengenai pengertian tema atau judul tadi yang saya pakai, yaitu mengenai Link Aja. Nah, Link Aja ini apa sih? Link Aja adalah sebuah layanan uang elektronik yang berbasis aplikasi untuk melakukan berbagai transaksi non tunai dengan mudah dan praktis hanya dengan smartphone di genggaman Anda. Berarti nih, Link Aja adalah aplikasi yang memang bergerak dalam bidang finansial, teknologi, yang memberikan kemudahan pastinya, memberikan kenyamanan dan keamanan bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, contoh fitur yang ada di
aplikasi link aja nih. Contohnya yaitu bisa membeli pulsa atau data, membayar merchant seperti MCD, membayar Pertamina, membayar ke outlet atau ke Matahari dan lain-lain melalui QR kode atau token itu tadi. Lalu yang ketiga bisa membayar tagihan seperti tagihan listrik, tagihan BPJS mungkin, tagihan akhir dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke kirim donasi. Nah, jika kita tidak perlu bersusah, jadi kita tidak perlu bersusah untuk datang ke posko relawan untuk berdonasi. Melalui dari genggaman tangan semua itu bisa teratasi. Nah, lalu kita lanjut ke kirim uang. Nah, kirim uang ini mengirim uang kepada sanak saudara namun terkendala jarak yang jauh, bisa lebih mudah dengan fitur satu ini. Nah, lanjut yang terakhir nih, bayar asuransi. Contohnya seperti membayar asuransi mobil, asuransi jiwa, asuransi kesehatan mungkin dan lain-lain. Nah, semua itu saya ambil dari laman cermati.com. Nah, kita lanjut ke sejarah singkat dari link aja. Nah, yang pertama link aja ini awalnya populer dengan nama Tcash. Nah, ini Tcashnya. Yang merupakan e-money yang diluncurkan oleh Telkomsel. Nah, kita lanjut pada tahun 2019 dilakukan penggabungan dengan beberapa produk e-money Bank BUMN menjadi dan berubah nama menjadi Link Aja. Nah, Link Aja saat ini berada di bawah naungan PT Fintech Karya Nusantara atau Finaria. Jaringannya didukung oleh Telkomsel dan Himbara, yaitu himpunan bank milik negara nih. Jadi awalnya bernama Tcash, lalu menjalin kerjasama dengan Bank BUMN, dirubahlah Tcash menjadi Link Aja. Nah, kita lanjut ke cara download Link Aja. Kenapa kok saya memberikan cara download? Nah, karena di sini nanti kita memiliki dan mengetahui apa saja penerapan ataupun apa saja keamanan pada aplikasi yang digunakan di Link Aja ini. Nah, yang pertama kalian bisa download di aplikasi Link Aja di Google, di App Store ataupun iOS. Lalu berikan akses telepon pada aplikasi Link Aja nih. Ini saya contohin di Android. Jadi kita allow aja. Lalu yang ketiga masukkan masukkan nomor telepon Anda, maksud saya. Ini kita masukkan contohnya 08122 bla 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 bla. Kita lanjut ke nomor 4, verifikasi kode OTP Link Aja. Nah, kode OTP Link Aja ini dari kita memasukkan nomor kita di sini, lalu hal tersebut akan diproses oleh aplikasi Link Aja. Lalu kita akan mendapatkan kode verifikasi, kode OTP Link Aja. Nah, nanti akan dikirim melalui SMS seperti ini, seperti di gambar di contoh ini. Nanti kita mendapatkan PIN-nya melalui SMS, kode OTP-nya melalui SMS, dan kita masukkan di sini yaitu 1456664. Oke, ini sudah tertera. Lalu yang kelima, masukkan data diri Anda untuk registrasi akun Link Aja, seperti foto KTP, foto selfie dengan KTP, data-data diri Anda seperti nomor KTP, nama, tempat tanggal lahir, mungkin jenis kelamin dan lain-lain. Nah, yang keenam ini, masukkan alamat email untuk mendaftarkan akun Link Aja. Alamat email Anda agar bisa mendaftarkan akun di Link Aja. Lalu nomor 7 ini buat PIN Link Aja Anda tersendiri. Nah, PIN Link Aja Anda ini Anda gunakan dan Anda simpan sebagai kode rahasia Anda. Jadi jangan sampai PIN ini disebarluaskan ke umum gitu. Dan setelah PIN dibuat, misalkan 123456 nih, ada 6 digit PIN itu milik Anda. Nah, itu udah Anda simpan. Jadi dan sudah buat PIN Link Aja Anda, lalu setelah itu selesai. Nah, di sini penerapan teknologi keamanan pada Link
aja bisa mencakup yang pertama nih, kode OTP yang dikirimkan di SMS nomor Anda. Jadi usahakan agar selalu mengecek ketika ingin mendaftar link aja, selalu mengecek. Pertama mendaftar link aja, selalu mengecek kode OTP pada SMS Anda, pada HP Anda. Lalu yang kedua, melakukan pendaftaran PIN Anda, yaitu bertujuan untuk kerahasiaan semua dokumen ataupun data-data ataupun transaksi Anda hanya diketahui oleh Anda saja. Jadi, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai penerapan keamanan aplikasi pada link aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.